Halo guys, welcome back again di channel Pabakoib Studio. Di video kali ini gue bakal ngasih part ketiga dari rekomendasi anime underrated. Nah, langsung aja ke yang pertama. Megalobox. Bermula ketika seorang pria yang punya panggilan Jangdok lagi nonton berita tentang turnamen Megalobox yang bernama Megalonia. Nah, apa itu Megalobox? Jadi, Megalobox adalah boxing tapi pakai gear, kayak alat bantu gitu. Setelah nonton berita tadi, dia pergi nemuin pelatihnya buat minta tanding dengan adil, karena dari dulu dia terus dapat match yang udah disetting. Mendengar itu, si pelatih dengan nama Nanbu nyuruh dia buat sabar dan bakal ngasih pertandingan yang dia mau. Di perjalanan setelah match, dia nggak sengaja jatuh dari motor karena ngindarin seorang wanita yang ternyata penyelenggara Megalonia. Dia langsung ngasih kartu nama, juga ngenalin dirinya dengan nama Shirato Yukiko. Jangdok pun menolak bantuannya dan bilang, "Nani ga honmono no Megalobox da? Ibari kusari yagatte. Megalonia da ka nanda ka shiranee ga. Anna no tada no naguri ai janee ka." Tiba-tiba seorang pria datang dari belakang Yukiko, nyuruh dia narik kata-katanya. Mendengar itu, Jangdok adu bacot dengannya, terus ngajak dia adu pukul. Tapi Yukiko ngelerai pria yang punya nama Yuri tersebut dan ngajak cabut. Setelahnya, ketika Jangdok bersiap buat boxing settingannya, Yuri tiba-tiba datang dan ngajak dia tanding. Momen ini ngebuat semua penonton kaget. Karena Yuri yang ternyata sang juara Megalobox datang ke pertandingan tinju ilegal. Pertandingan dimulai dengan Jangdok ngasih beberapa pukulan. Yuri pun langsung membalasnya dengan satu jab yang ngebuat pipinya luka. Terus bilang, walaupun sempat tumbang, Jangdok bangun lagi dan menyerangnya sampai Yuri ngebuat dia KO. Sebelum cabut, Yuri ngajak Jangdok buat ikut Megalonia kalau mau tanding lagi. Dari sana, Jangdok nemuin Nanbu buat minta ikutan Megalonia. Tapi Nanbu bilang kalau dia harus realistis karena dia nggak punya KTP. Makanya dia nggak punya nama, cuma punya panggilan. Dan nggak mungkin siap dalam waktu 3 bulan doang. Nanbu pun nyuruh dia pergi buat siap-siap tanding. Yang harusnya dia kalah, tapi karena ngambek, dia langsung mukul lawannya sampai KO. Karena ini mereka dipanggil sama bosnya bernama Fujimaki buat ngasih tahu alasannya. Pas lagi ngomong, tiba-tiba Nanbu teringat dengan kata-kata Jangdok yang ngebuat dia yakinin bosnya supaya mereka bisa ikut Megalonia. Setelah deal-dealan, bosnya ngebantu mereka buat bisa ikut Megalonia. Dimulai dari ngebuat KTP, dan Jangdok pun milih nama Jo. Di sini gue bakal ganti dengan nama Jo. Mereka pun mulai berlatih di bawah jembatan dengan alat seadanya. Pas lagi latihan, datang bocah-bocah yang main di dekat sana, dan salah satu bocah ngasih saran, tapi Nanbu malah mengusirnya. Sampai terjadi suatu kejadian. Ketika lagi latihan, tiba-tiba para bocil datang minta bantuan ke Jo karena salah satu dari mereka yang bernama Sachio tertangkap basah mencuri gear. Mendengar ini, Jo pun pergi nyelamatin Sachio dengan modal gear yang udah dicuri. Karena udah kasih saran, makanya dibantuin. Awalnya Jo kesulitan sampai-sampai ngancurin gearnya, tapi karena arahan Sachio, dia berhasil ngalahinnya. Momen ini ngebuat Sachio direkrut buat bantuin mereka di Megalonia. Karena miskin, Jo pergi ke turnamen tanpa gear dan make julukan Gearless Jo. Walaupun cukup kesulitan, tapi berkat bantuan Sachio dan Nanbu, dia bisa ngelewatinnya sampai 4 besar. Di sini dia ngelawan kakaknya Yukiko bernama Shirato Mikio. Pas di dalam venue sebelum kering, dia bertemu dengan Jo terus bilang, ID の偽造に地下での八百長、随分派手な経歴だが、これらが公になればどうなるか。 Mendengar itu, Jo mencoba mukul Mikio, tapi aksinya dihalangin sama Nanbu dan dibuat pingsan. Hal ini memaksa mereka mundur dari pertandingan. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apa sebenarnya tujuan Mikio? Bisakah dia bertanding lawan Yuri? Megalobox tayang sebanyak 2 season dengan total 26 episode. Anime ini bakal lebih fokus nyeritain karakter-karakternya, kayak kesulitan sebagai petinju, masa lalu yang suram, dan halangan-halangan di luar dunia tinju. Dengan cerita yang bagus, apalagi pas season 2 yang bikin kalian mind-blowing. Boxingnya yang oke dan animasi yang keren, bikin anime ini layak buat dicoba tonton.
Yang kedua ada Jormungand. Bercerita tentang seorang wanita berambut putih bernama Koko Hekmatyar yang berkeliling dunia sebagai pedagang. Bukan dagang makanan, dagang mobil, atau dagang baju, tapi beliau adalah pedagang senjata. Ya, cewek yang kelihatan polos ini ternyata teroris. Berawal dari Koko yang merekrut bocah bernama Jonah buat jadi anggotanya. Dia memulai misi pertamanya dengan 8 anggota lainnya yang bernama Tojo, Rem, Ugo, Lutz, Mawak, Wairi, Haru, Barme. Mengambil sebuah kontainer yang ditahan bea cukai dan berbisnis dengan pedagang senjata lainnya. Di sini skill kelompok Koko ditunjukkan. Ada yang jago sniper, jago combat jarak dekat, termasuk Jonah yang nunjukin skill layaknya orang yang udah punya banyak pengalaman. Dan skill Koko dalam mengatur strategi yang ditunjukkannya ketika mereka ngirim senjata ke suatu daerah. Tentara di sana yaitu Mayor Poluk ngebuat permintaan lagi kepada Koko ngirim sebuah unit radar. Karena tahu kalau mereka nggak punya uang, dia pun menolaknya dengan alasan nggak punya barangnya. Mendengar itu, seorang rival Koko dalam jualan senjata yang kebetulan ada di sana bernama Kari bilang kalau Koko ada barangnya karena dia adalah anak dari Floyd Hekmatyar, seorang pengusaha kapal buat transportasi pengiriman senjata, dan Koko sendiri yang merupakan HCL はヨーロッパアフリカ兵器運搬分その現場担当の1億を担っているここヘクマティア jadi kriminalnya udah turunan. Mendengar itu, Mayor Poluk ngasih pengawalan ke Koko biar nggak kabur. Tapi ternyata mereka berdua udah bekerja sama buat ngejebak Kari dengan cara kabur dari para pengawal, pura-pura menyerah ketika terkepung, dan kabur tanpa perlawanan dengan Kari yang dijadikan tumbal. Karena pekerjaannya jualan senjata, ngebuat Koko banyak ketemu musuh-musuh yang pengen ngebunuhnya, kayak orkestra yang salah satu anggotanya nggak pakai sempak, Xian Goming dari perusahaan Da Xinghai yang seorang mantan jenderal, kelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Dominic, dan organisasi militer dipimpin oleh seseorang yang disebut Baldra dari suatu republik. Kalau yang ini beliau dibantai habis karena ganggu bisnis Koko. Dalam suatu perjalanan, dia ketemuan sama kakaknya bernama Casper Hekmatyar yang juga dagang senjata khusus region Asia. Nah, kan satu keluarga kriminal semua. Di sini masa lalu Jonah bakal diliatin, yang mana dia adalah bekas prajurit bocah yang udah membunuh semua rekannya karena udah ngebunuh prajurit bocah lainnya. Hal ini dia lakukan sendiri. Setelah ngabisin semua orang, Casper datang bersama anggotanya bernama Cekita dan ngalahin Jonah, terus ngasih dia ke Koko. Karena dagang senjata yang dilakukan oleh Koko ini ngebuat CIA pun tertarik. Mereka ngirim orang berinisial Scarecrow, Chocolate, dan Hex yang dipimpin oleh seseorang bernama George Black atau So atau Bookman. Selain mereka bertiga, beliau juga punya satu anggota lainnya yang bernama R. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Apa alasan Koko jadi pedagang senjata di usia muda? Apa yang bakal terjadi dengan R ke depannya? Anime yang tayang dengan 2 season dan total 24 episode ini bakal ngasih lihat kita sifat Koko yang selalu tenang dan senyum di segala kondisi, anggota Koko yang punya skill-skill keren, dan Jonah yang selalu dapat perhatian malah sampai diajarin pelajaran-pelajaran sekolahan karena dia nggak pernah sekolah. Jormungand punya cerita yang bagus, strategi, taktik, dan tembak-tembakan dari anggota Koko yang keren dengan rating yang gue kasih 1000 dari 100 karena bikin anime ini harus kalian tonton. Oke, itu dia tadi part terakhir rekomendasi anime underrated dari Pembaku Web Studio. Nah, anime yang mana ngebuat kalian jadi tertarik tonton? Next video gue bakal ngasih rekomendasi manhwa yang baru terbit dan mungkin bisa jadi bacaan kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video.